Jepang adalah negara favorit gue. Rasanya 2 kali kesana tuh buat gue gak akan cukup. Tapi buat gue perjalanan kali ini tuh cukup spesial karena gue sekarang punya passion di dunia fotografi. Dan ketika gue kesana kemarin, gue bisa ngeliat Jepang dengan angle yang berbeda dan foto-foto kehidupan yang ada di sana. Ini gak gue lakuin di 2 trip gue ke Jepang beberapa tahun yang lalu. Ya gue di sana foto-foto ya for the sake of dokumentasi aja. Ya boleh dibilang gue udah nunggu-nunggu banget si trip ini selama kurang lebih 3 tahun. Semenjak gue motret pakai kamera film, keinginan gue buat ke Jepang itu makin kuat dan akhirnya berhasil gue lakuin. Dan di video series gue kali ini, gue bakal ngerangkum perjalanan gue selama 14 hari di Jepang. Di video-video nanti yang jumlahnya sendiri gue gak tahu akan ada berapa, gue bakal ngeliatin hasil foto-foto gue selama di Jepang, di kondisi dan juga lokasi yang berbeda-beda. Pesawat gue ke Jepang ini makan waktu yang cukup lama. Gue berangkat sekitar jam 3 sore dari Soekarno-Hatta dan harus transit di Brunei. Sampai Brunei itu sekitar jam 5 sore dan gue harus nunggu sampai jam setengah 1 pagi buat lanjut pesawat ke Narita. Akhirnya gue lanjut terbang dan sampai Narita itu sekitar jam 7 pagi. Wah, gue sebahagia itu sih pas nyampe Narita dan lihat Jepang lagi setelah sekian tahun. Selesai naruh koper, gue langsung ngeload film pertama. Nah, film pertama yang gue pakai itu adalah Ilford HP5 yang gue push di 2 stop dan gue rate di ISO 1600. Salah satu alasan kenapa gue rate film ini di 1600 adalah karena cuaca mendung dan gue pengen dapat hasil yang lebih kontras. Dan destinasi pertama gue adalah Akihabara. Dari Kuramai ke Akihabara itu sekitar 2 km dan gue mutusin untuk jalan kaki ke sana. Sepanjang jalan gue nemuin banyak objek unik untuk gue foto. Setelah ngeliat hasil film HP5 yang gue push 2 stop ini, rasanya bahwa film BW ke Jepang itu adalah salah satu keputusan terbaik gue. Foto yang kontras itu rasanya cocok banget untuk dipakai di Jepang. Bener-bener ngingetin gue sama hasil foto-fotonya Daido Moriyama. Gue suka banget sama foto ini. Di sini kayaknya orang nggak perlu khawatir deh kalau naruh sepeda sembarangan karena jarang banget ada kejadian kemalingan di sini. Dan gue juga suka sama foto ini. Di Jepang kalau udah mau deket-deket hari anak, biasanya mereka akan masang koinobori. Dan ini foto lainnya yang gue juga suka. Gue berharap pas gue foto anjingnya ngeliat ke arah kamera, sayangnya sih enggak. Kemudian ini adalah salah satu contoh di mana objeknya lebih works kalau kita foto pakai film BW dibanding film warna. Gue kurang bisa jelasin sih kenapa, tapi struktur bangunan dengan tangga spiralnya itu bikin kesan yang lebih misterius dan dramatis, yang mana cukup cocok untuk pakai film BW. Dan ini juga adalah salah satu foto favorit gue. Gue sengaja nunggu agak lama sampai yang lewat di situ cuma 1 orang aja. Dan begitu dia lewat tengah frame, langsung gue potret. Kemudian potret pakai film BW itu juga bikin gue harus ngebaca pencahayaan dan juga sedikit berimajinasi kira-kira bakal kayak gimana tuh bentuknya nanti di foto. Di tempat-tempat turistik kayak Akihabara, kita expect tempatnya tuh bakal rame dan dipenuhin sama orang yang gayanya berbeda-beda. Gak heran kalau banyak fotografer yang ngelatih skill street fotografinya tuh di sini. Ya termasuk juga gua.
Rasanya menurut gue sayang aja kalau gue nggak nangkep momen-momen natural yang terjadi ada di sekitar gue. Ya seenggaknya sih gue nggak nge-labelin diri gue sebagai street photographer, kemudian nyetopin orang-orang random yang ada di jalan terus minta untuk foto mereka ala-ala foto portrait gitu sih. Dan ini adalah foto favorit gue lainnya. Pas lagi mau nyebrang, gue lihat motor orang ini keren banget. Dan dia lagi berhenti untuk nunggu orang lain yang lagi nyebrang gitu, termasuk gue. Langsung gue gercep aja, gue balik badan untuk fotoin dia. Abis dari Akihabara, gue naik Yamanote Line, jalur kereta JR favorit gue, untuk ke Shibuya. Suka banget juga gue sama foto ini. Pengen banget dapat momen orang lagi nunggu kereta dan di backgroundnya tuh ada kereta lewat yang ngeblur gitu. Ya alhamdulillah hasilnya bagus lah. Dan akhirnya gue sampai juga ke tempat paling ramai se-Tokyo, yang mana sebenarnya gue agak males sih kesini, cuman karena gue nggak pernah foto di sini pakai kamera film, jadi ya udahlah gue kesini aja. Dan ya tempat ini adalah Shibuya Crossing. To be fair, gue juga suka sih sama footage video di sini. Bener-bener ngegambarin hiruk pikuk Tokyo banget. Tapi fotonya ya gue nggak terlalu suka sebenarnya. Dan gue cuma dapat 2 foto sebelum HP5 gue habis. Pas sudah habis, gue langsung ganti film pakai Kodak Vision 500D. Karena udah sore juga, jadi harapannya sih bisa gue pakai sampai malam. Ya sesuai ekspektasi, fotonya tuh cukup rame ya. Bahkan gue juga nggak tahu mana yang jadi fokus di foto-foto gue ini. Tapi somehow ada beberapa yang menurut gue cukup oke. Kayak foto ini. Dan juga foto ini. Malamnya karena gue mau nyari vinyl dan CD musik, gue mampir ke Tower Records. Dan gak lupa gue juga foto gedungnya dari jauh. Hasilnya gue suka banget sih, karena film ini masih ada remjetnya. Tulisan Tower Records-nya tuh masih terlihat oke dan gak keganggu sama halation. Detail taksi yang jadi foreground-nya juga bikin foto ini makin terlihat Jepang banget. Soalnya menurut gue taksi Jepang tuh bentuknya punya ciri khas gitu. Nah habis dari Shibuya karena udah agak malam, gue balik lagi ke Ukuramae. Abis itu gue makan ramen yang lokasinya ada di depan penginapan gue. Menurut gua, kedai-kedai ramen yang random gitu justru lebih enak ketimbang ramen-ramen kayak Ichiran yang ada di mana-mana. Dan kedai-kedai ramen di Jepang tuh menurut gua justru nggak kalah enak. Hari pertama gue di Jepang, gue bener-bener happy banget sih sepanjang hari karena akhirnya gue berhasil foto di negara favorit gue. Setelah gue ngeliat hasil-hasil fotonya, overall gue cukup puas walaupun ada beberapa yang gak sesuai sama ekspektasi. Terutama ketika gue pakai Kodak Vision 500D di Shibuya. Tapi terbayarkan banget ketika gue ngeliat hasil scan dari film Ilford HP5. Karena film-film BW yang gue pakai kemarin itu hasilnya keluar paling terakhir. Terus begitu gue ngeliat hasilnya, wah bener-bener seneng sih karena hasilnya tuh bagus banget, melebihi ekspektasi gue. Dan jadi gue berharap kalau gue ke Jepang lagi sih gue bakal motret film BW lebih banyak lagi. Nah seperti biasa, kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe juga bagi yang belum. Nah kalau misalnya kalian punya komentar terkait hasil foto-foto gue, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan pastinya masih ada video gue di Jepang lainnya yang masih ngantri untuk gue edit. Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya.